Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Sahabat menyaksikan berita terhangat, viral, dan terpanas kini. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Di sini kecurigaan saya dijawab sama Vina seolah-olah ini siapa? Kan nggak mungkin kan. Penjahat ini benar-benar punya otak kriminal banget. Ini alibi. File pernyataan dari Jaya bahwa mereka melakukan pembunuhan. Dia nomor satu bukan Sudirman, keliru. Jaya itu ada videonya. Kalau itu diasumsikan bahwa Jaya bisa bilang begitu ya karena sebelumnya dipukulin dulu? Nggak ada. Kan lihat mukanya dong. Prof sudah lihat videonya? Ada, sudah. Baik-baik saja Jaya? Baik-baik aja. Yakin Prof? Enggak, nanti saya kasih lihat semuanya sampai tanggal 1 September. Jujur. Mau hujan mukul apa? Polemik kasus Vina membuat kita semua harus bijak untuk memberi ruang kepada semua pihak yang menyampaikan versi yang berbeda ke depan publik, ke ruang publik, mau itu di ruang publik nyata maupun di ruang publik digital. Apalagi kalau di ruang publik digital ya gaduh sekali karena memang banyak versi dan masing-masing punya alasan yang kuat saat disampaikan ke publik. Maka setelah melakukan perjalanan dan melakukan penelusuran ke beberapa pihak, saya merasa bahwa penting untuk kita mendatangi dan mendengar langsung kepada sosok yang sudah mengizinkan saya datang ke kantornya hari ini untuk bertanya langsung karena beberapa waktu ini semua kelompok, Prof Elsa terima kasih sudah menerima saya di kantor hukum Prof. Semua pihak yang atau beberapa pihak yang hari-hari ini menjadi atau paling banyak dipertanyakan oleh publik itu memberikan kuasa kepada Prof Elsa. Ada Rudiana, ada belakangan Aris Papua, betul ya Prof ya? Yeah. Aris Papua, ada Aep, betul ya Prof ya? Aep, ya betul, Aep. Pasren, Kavi, Anwar. Jadi polisi Anwar sudah memberikan kuasa ke Prof Elsa juga. Gugun Gumilar juga ya sudah memberikan kuasa. Berarti ada 7 orang, 3 diantaranya nama yang disebutkan di ruang sidang oleh saksi Aldi di peninjauan kembali Saka Tatal maupun di peninjauan kembali 6 terpidana. Jadi pertanyaan paling banyak yang muncul di kolom-kolom komentar kalau Prof Elsa baca di semua platform media sosial adalah kenapa semuanya jadi ke Prof Elsa? Semuanya memberikan kuasa kepada Prof Elsa. Kalau Prof menjawab itu, apa jawabannya? Saya nggak tahu ya apa sebabnya. Karena mereka mengenal saya. Jadi kalau saya ke Cirebon, mereka menemui saya, minta bantuan. Dan saya pikir kalau misalnya kita melakukan jawab jinawab terus di publik, nggak akan selesai. Karena bukan di situ, ini kan ranahnya hukum, jadi harus melakukan upaya hukum. Dan mereka ingin supaya hukumlah, peradilanlah yang menentukan ini. Kalau jawab jinawab terus kan, Aris Papua kayaknya udah pernah bicara ya, udah wawancara sama Mbak ya, betul. Mbak Felicia. Tapi ternyata saya baca di TikTok tidak positif. Mereka memotong-motong, tetap membuli Aris Papua, jadi percuma kita melakukan upaya seperti itu. Tujuan kita klarifikasi ya, tapi hasilnya tidak membuat mereka berhenti untuk bicara. Malah lebih diejek-ejek, malah ditantang-tantang, malah beragam persepsi lah muncul ya Prof ya. Jadi pikir memang mereka juga bilang ini gimana sih? Pada faktanya demikian, ya udah jadi kita melakukan upaya hukum. Itu yang baru kita rencanakan gitu. Tapi benar sudah akan ada beredar somasi ya Prof yang disampaikan oleh Perhaki ya Prof ya? Iya. Kalau kapasitas Prof sebagai Ketua Umum Perhaki menyampaikan somasi mewakili sejumlah nama, termasuk kalau yang saya dapat salinannya adalah Pak Aris. Karena kan Pak Aris yang berkontak sama saya kan. Ya, bukan penyidik itu saking poin banyak. pertama Poin pertama itu harusnya ada tulisan bukannya.
Bukan Taipan. penyidik ya? Bukan penyidik. Bukan Iya, penyidik. karena dia tidak pernah bertugas di Polresta Cirebon Kota, nggak pernah. Nah, itu Dia disampaikan dari saat awal wawancara. dari Papua, terus bertugas di Sumber. Ya kan nggak mungkin cawe-cawe. Polres Cirebon Kabupaten ya? Kabupaten ya di itu. Sumber, ya. Jadi kan tidak ada hubungannya. Itu kok sampai terungkap nama dia itu gimana ceritanya? Jadi memang sesuatu yang lucu. Dia nggak pernah bertugas di sana. Begitu juga Anwar. Anwar juga disebut-sebut memukul kepala dengan gembok. Anwar atau Yanwar, Prof? Anwar. Anwar yang kasih kuasa ke saya. Dan dia bertugasnya di Pleret. Kan yang disebut-sebut tuh Anwar. Dia nggak pernah bertugas di Cirebon Kota. Polres Ciko nggak pernah? Nggak pernah sama sekali. Dia di Pleret. Nah kalau Gugun itu dia cuman satu tim dengan Pak Rudiana. Viral kan sekarang yang ya, sempat nah, muncul di dibilang beberapa dia TV, melakukan penyiksaan itu tidak benar juga karena kita punya bukti bahwa dia kan mereka melakukan investigasi ya. Timnya Pak Rudiana setelah dapat informasi dari Dede dan Aep, dia mau bicara, kamu berantem tuh akhirnya gimana gitu kan, cuman mau tahu itu. Jadi tidak benar bahwa ada informasi yang beredar bahwa Pak Ibtu Rudiana bersama Pak Gugun termasuk di dalamnya bawa mobil malam-malam atau sore gitu ya, datang langsung nanya beberapa nama, disebut-sebutin, masukin ke dalam mobil, dan itulah yang diperiksa, dibawa ke di Polres Cirebon Kota ketika itu. Kemudian ada kekerasan, terus ada penggambaran bahwa sampai BEP-nya itu, Prof, BEP-nya katanya ditulisin di papan, terus dipaksa mereka untuk menyatakan itu. Nggak benar, nanti saya akan. Dan itulah yang dibawa ke laporannya. Betul nggak tuh, Prof? Nggak betul. Jadi ceritanya itu ya kan jam 2 tuh ketemu kan. Ini jam 2 siang ya? Jam 2 siang. Jadi malam-malam gimana orang ketemu mereka ngamanin itu jam 4 sore kok. Karena kan laporannya Ibtu Rudiana itu kan 20.00 atau 19.00 pada malam harinya, Iya, Prof? 19.00. Ya, 19.00. Jadi dia ketemu jam 2, terus jatuh jam, kalau nggak salah jam 4. 4 sore ya? 4 sore. Ditelepon sama Aep, ini ada anak-anaknya ada situ kalau mau tanya-tanya. Jadi mereka belum tahu nih. Nah, terus akhirnya datang, terus mereka tanya-tanya sedikit, diamankan supaya untuk interogasi. Kan diamankan itu baik-baik ya, Prof? Baik-baik. Bukan ditarik masukin dalam mobil, bukan ya? Itu kan di depan umum. Di depan umum, kondisinya kan depan umum dan masih sore. Di jalan ya? Di jalan jam 4 sore. Semua orang bisa lihat. Dan di situ, dan nanti ada videonya juga. Bagaimana mungkin mereka masih amatiran ya. Sehingga waktu ditanya tentang itu mereka langsung ngomong sendiri. Amatiran dalam arti mereka cerita versinya. Iya. Kalau itu dipersepsikan bahwa justru karena mereka nggak melakukan apa-apa, makanya mereka justru kooperatif nggak bisa. Ibtu Ada Rudiana pernyataannya kok. Oh gitu ya? Jadi ada videonya. Jadi saya nggak sembarangan. Videonya itu pernah diputar di pengadilan negeri. Di pengadilan tingkat pertama 2016, Iya, Prof? saya juga bingung. Itu yang mengaku Sampai sekarang masih ada filenya, Prof? Ada, saya punya. Ini flash disknya. File video yang menunjukkan pertama kali Ibtu Rudiana ketemu dengan anak-anak ini? Enggak, bukan. File pernyataan dari Jaya bahwa mereka melakukan pembunuhan. Dia nomor 1 bukan Sudirman, keliru. Jaya itu ada videonya. Kalau itu diasumsikan bahwa Jaya bisa bilang begitu ya karena sebelumnya dipukulin dulu? Enggak ada. Kan lihat mukanya dong. Prof sudah lihat videonya? Ada, sudah. Baik-baik saja Jaya? Baik-baik aja. Yakin, Prof? Enggak, nanti saya kasih lihat semuanya sampai tanggal 1 September. Kondisi mereka baik-baik saja? Baik-baik aja. Jadi Nanti saya kasih lihat. Ada itu aja orang yang Perempuannya juga. kalau perempuan bulan ya. Golongan siapa? Ada lagi? Siapa? Ini yang ini. Yang pakai baju hijau sama pakai Bagus. Kamu. Kalau si Imam sama si Aldi kamu lihat? Kamu nanti pulang aja, jangan itu. Aldi sih nggak ada di situ waktu pas kejadian lu nggak ada di situ. Nah terus kenapa kamu sebut di sini? Apanya?
Aldi ngapain ada di situ? Di situ ya kan nongkrong. Nongkrong di sebelah biasanya kan kumpulannya di situ, ya kan? Kamu mukul sama tangan apa sama Sama tangan demi Allah. Pak. sama tangan aja? Sumpah demi Allah. Itu berapa orang waktu dikejar tuh? Waktu itu 5 orang. 5 orang dianya. Yang lainnya pada kabur, ya itu jatuh di flyover ya. Itu jatuh ya, yang pakai motor apa warna Merah. Berarti ketua. biru apa sih? Lupa lagi. Hah? Yang jatuhnya. Kalau itu kan ditendang. Iya, duduk semua. Jadi mana tendang ini? Apanya? Orangnya. Satu lagi. Empat motor katanya nih tadinya. Kamu jujur nggak sih? Jangan itu jangan. Kamu jujur. Kita tadi kan udah bilang ya kan awalnya kan kayak gitu, udah kerja. Nah, pas kerja tuh ya. Yang film itu ada. Dari mana dikejarnya? Dari sekolah SMP 11 apa dari mana? Bentar lagi itu kasih berapa? Oh dari situ awalnya dikejarnya. Terus kena-kenanya di mana? Ini di mana tuh? Flyover. Nah, Jatuh dia ditendang. Tendang. Sama siapa yang nendang pertama? Tendang siapa? Ingat-ingat. Eko. Tendang tuh. Lagi sama Eko. Terus yang Eko yang mana ya? Di situ ada. pakai yang bawa pakai helm. Sekarang ada. Ini dulu, pegangin dulu. Ekonya dihadirin dulu. Bawa Eko. terus Ya pas itu udah diajarin ya udah. Saya udah ngajarin. sampai mati ya gitu ya. Yang mati nggak? Kita nggak tahu apa-apa Pak. Kamu memukul pakai tangan. Iya, Eko ini. Duduk di sini. Kamu jujur nggak kok? Duduk. Sini. Eko ini. Kamu jujur Ini kok? Eko. Kamu memukul pakai tangan. Jujur kok. Daripada mormak. Jujur mukul pakai kayu. Mukul pakai kayu. Pertama nendang. Pakai pak kayu tuh itu. Kamu mukul pakai apa? Tadi. Nendang aja. Udah jujur aja saya tolongin. juga demi Allah Pak, saya nggak tahu menahu. Nembak. Iya, demi Jujur ya kamu. Jujur, jujur. mau hujan mukul apa? Ya ini Pak. dia Jujur omong aja. Jujur, kita mukul Kamu jujur Berarti saja. kamu, bukan ini. Apanya? Berarti kamu. Demi Allah. Ini. Ya Allah. Yang pertama nendang. Ini. Undang Kamu jujur aja. Jujur. Waktu malam itu kan ribut sama Eki kan, anak sampiran. Dikejar sampai flyover. Jadi ketika di persidangan ada cerita bahwa ada penganiayaan sedemikian rupa yang Tunggu, saya bilang ini ya, kita lihat jamnya ya. jam 2 Jam 4 ya. dibawa. Terus dia tuh di narkoba itu mereka udah ngoceh-ngoceh sendiri, udah ketakutan sendiri. Ngoceh ini maksudnya sudah mulai cerita versi asli. cerita. Versi yang bahwa benar mereka melakukan pembunuhan. itu. Kan mereka nanya apa, dulu kamu lemparin batu, apa kan sesuai dengan yang itu. Terus mereka bilang, terus kenapa sampai begini? Ya biasalah, namanya mereka penyidik kan ngerti. Tapi di ruang narkoba itu hanya nggak lebih dari 30 menit. Ya. Singkat ya. Singkat sekali mereka sudah ngaku, karena itu semua orang bilang kok cepat ya. Dan Makanya tidak ada diduga ada pukulan. kekerasan. Tidak ada. Kalau ada kekerasan kan ada foto, ada videonya. Kita video loh. Kalau foto kan bisa disetting. Kalau ini video. Dan kemudian dan video itu pernah, bukan novum, video itu pernah diputar waktu persidangan. Jadi hakim udah Pengadilan percaya. negeri tingkat pertama nih 2016 ya. Jadi udah basi lah kalau saya cerita lagi. Dan mereka Tapi berarti ini nggak basi loh, Prof. Ini baru loh, Prof. Kalau memang Prof punya video. memang ada video. Karena kan cerita saat ini karena ada peninjauan kembali ya, Prof. Maka kan kemudian publik kan punya kesempatan tuh mendengar dari versi cerita dan bahwa itu terjadi penganiayaan. dilihat sendiri. Itu 30 menit, terus 30 menit, terus kemudian diserahkan ke Kasat Serse. Berarti ada buktinya. ini foto mereka saat diserahkan ke Serse. Iya, tunggu dulu. Saya bicara teliti sekali dengan bukti. Saya kan nggak mau. Saya punya profesor Dipertaruhkan, kibul. Prof. Iya, nggak bisa. Saya nggak mau. Jadi saya akan jelaskan. Ini di sini pengakuannya ada. Flash disk. Terus kemudian ini ada foto diserahkan dari ini tanggalnya
penyerahan dalam keadaan baik dari Narkoba narkoba ke Serse. kepada ini dihadirkan oleh Provos juga. Ini fotonya. Foto saat tersangka diserahkan ke unit Kasat Serse. tidak dalam keadaan terluka. Difoto oleh Brigadir Adi. Oke. Ada namanya. Jangan disebut Ada ya nama-nama. Ada beberapa namanya. Tapi Prof, ini berarti video yang Prof punya ini bisa dipertanggungjawabkan secara digital forensik. Bisa, Dalam arti bisa. bahwa kalau Prof tadi cerita mengenai timeline, ini kan gara-gara kita udah mulai belajar dari banyak kasus ya Prof. Timeline bahwa keadaan mereka seperti ini dalam kondisi baik seperti ini benar terjadi di dalam kurun waktu jam 4 sore, berarti ada 4.30 lah di bawah, sore lah. Jam 5 lah. Jam 5 lah Anggap. masih di narkoba, kemudian diserahkan kepada Serse di Polres Cirebon Kota ini. Benar timelinenya bisa dibuktikan secara digital forensik bahwa Ini benar. jelas ada provosnya loh. Dari kepolisian sendiri ada. Bisa ditanyakan. Ini kalau udah urusan polisi nggak ada rekayasa. Kalau kita di luar bisa rekayasa, ini kan ada pembuktiannya kan panjang ini. Kan kalau orang awam bisa mikirnya wah itu difoto dulu baru kemudian dipukulin enggak, misalnya. enggak. Bisa jadi. Nah, tunggu dulu karena itu kamu belum selesai udah Saya belum nonton sih Prof. Jadi saya mau tadi Enggak, timeline. yang ini udah ditayangkan di pengadilan, jadi nggak usah diributkan aja, kan harusnya Titin dong cerita. Ini nggak ada, baru Prof yang cerita ke saya nih yang ini. Enggak, ya justru itu saya juga aneh. Kan si Yogi bisa, kalau ini kan diputar di pengadilan. Semua mengatakan, nah kemudian waktu BAP setelah diserahkan kan langsung diinterogasi 1x24 jam, ya kan? Jam 5 sampai jam 5. Jadi waktu setelah Jam itu 5 sore sampai jam 5 pagi ya. Terus Keesokan harinya 24 jam. Jam 5 sore jangan sampai jam 5 sore. 5 sore berikutnya ya, keesokan harinya. Enggak harus 24 jam, 1 kali 24 jam. Terus kemudian karena sudah ada pengakuan mereka, langsung dibikinlah LP. Dan yang bikin LP kan bukan Pak Rudiana. Pak Rudiana sebagai pelapor, sebagai korban. Dan dia menyebutkan nama-nama itu bukan dia yang merekayasa ini orang. Dia kenal juga kagak sama mereka itu. Dia kan logikanya gimana. Justru karena pengakuan itu ya, dan si Serse itu udah tahu kan waktu penyerahan kan dia dengar juga, dia menyaksikan kan. Penyerahan itu kan formalitas saja. Jadi ditanya siapa aja ya, dia jawab ini A, B, C itu orang-orang itu. Jadi bukan Rudiana tuh merekayasa, karena dia dengar juga dari mereka juga, kenal juga kagak. Saya tanya, pernah nggak kenalan di mana? Anak-anak itu kan nggak mungkin ya. Satu polisi, satu pengangguran. Saya merasa mereka bukan kuli bangunan, mungkin sekali-sekali dipakai gitu. Tapi intinya mereka anak-anak muda yang nganggur-nganggur lah, sehingga mereka kan semuanya mengaku bahwa mereka tuh minum ciu dengan big cola. Dan itu bersama-sama si Kavi loh, jangan salah, cuman Kavi waktu setengah mabuk dia pulang, dimarahin bapaknya, yang lainnya nggak tahu dia. Jadi bersama-samanya tuh ada. Ya, Mereka kenal semua, satu kampungnya sama Kavi. Jadi gimana ceritanya sekarang, ceritanya lain, terus tinggal di rumahnya siapa, Pasren.